Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Wijaya Yasa. Saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian di video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik dari kami. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Laut Cina Selatan merupakan salah satu wilayah laut yang paling strategis dan kontroversial di dunia. Terletak di antara Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Selatan, wilayah ini memiliki kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan yang besar bagi negara-negara di sekitarnya serta bagi dunia secara keseluruhan. Laut Cina Selatan meliputi sekitar 3,5 juta kilometer persegi dan merupakan jalur maritim vital yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di samping itu, laut ini kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya energi seperti minyak dan gas alam, serta memiliki potensi ikan yang melimpah. Namun, Laut Cina Selatan juga menjadi sumber konflik dan ketegangan regional yang serius. Sejumlah negara memiliki klaim yang tumpang tindih atas wilayah perairannya, termasuk Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Perselisihan tersebut terutama berkaitan dengan klaim kedaulatan terhadap kepulauan, terumbu karang, dan zona ekonomi eksklusif di wilayah tersebut. Persaingan untuk menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan laut juga menjadi faktor yang memperkeruh situasi di wilayah ini. Tiongkok, sebagai kekuatan dominan di kawasan, telah meningkatkan klaimnya atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan dengan membangun pulau buatan dan instalasi militer di terumbu karang yang dipersengketakan. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara tetangga dan juga di antara kekuatan global, termasuk Amerika Serikat. Kehadiran militer Tiongkok yang semakin kuat di wilayah ini telah memicu ketegangan dan memperumit upaya-upaya untuk mencapai penyelesaian damai atas sengketa wilayah. Selain itu, Laut Cina Selatan menjadi sorotan karena perannya dalam perdagangan internasional. Jalur pelayaran di wilayah ini sangat penting bagi arus perdagangan global, dengan sekitar 30% dari perdagangan laut dunia melalui jalur tersebut. Karena itu, keamanan dan stabilitas di Laut Cina Selatan menjadi perhatian besar bagi negara-negara yang bergantung pada jalur maritim ini untuk perdagangan dan pertumbuhan ekonomi mereka. Upaya-upaya untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan telah melibatkan berbagai inisiatif diplomasi, termasuk dialog regional dan multilateral. Organisasi seperti ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, telah berperan dalam memediasi sengketa antara negara-negara anggotanya dengan Tiongkok. Namun, upaya-upaya tersebut belum mencapai kemajuan yang signifikan, dan ketegangan di wilayah tersebut tetap tinggi. Selain faktor politik dan keamanan, lingkungan alam Laut Cina Selatan juga menjadi perhatian penting. Ekosistem terumbu karang yang unik dan keanekaragaman hayati laut di wilayah ini terancam oleh aktivitas manusia, termasuk penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan degradasi lingkungan akibat pembangunan infrastruktur. Keseimbangan lingkungan yang rapuh di wilayah ini juga dapat berdampak negatif pada mata pencaharian nelayan dan kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Pertanyaan tentang kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam di Laut Cina Selatan juga menciptakan ketidakpastian bagi industri perikanan, pertambangan, dan energi di wilayah tersebut. Negara-negara yang memiliki klaim atas wilayah perairannya berusaha untuk mengamankan akses mereka terhadap sumber daya tersebut, sementara upaya kolaboratif untuk pengelolaan yang berkelanjutan masih terbukti sulit dilakukan. Kehadiran militer di wilayah Laut Cina Selatan juga memunculkan kekhawatiran akan eskalasi konflik dan potensi terjadinya insiden militer yang tidak diinginkan. Persaingan kekuatan regional dan rivalitas geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat telah menciptakan ketegangan yang rentan memicu konflik yang lebih besar di masa depan. Di tengah ketegangan politik dan ketidakpastian keamanan, upaya-upaya kerjasama regional dan multilateral tetap penting untuk mencari solusi damai atas sengketa di Laut Cina Selatan. Pembangunan kerangka kerja hukum yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dapat membantu mengurangi ketegangan dan mencegah eskalasi konflik di wilayah ini.
Dalam konteks globalisasi dan interkoneksi ekonomi yang semakin meningkat, stabilitas dan keamanan di Laut Cina Selatan memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada hanya bagi negara-negara di kawasan tersebut. Ketegangan di wilayah ini dapat mengganggu arus perdagangan internasional, mempengaruhi stabilitas ekonomi global, dan bahkan meningkatkan risiko konflik berskala besar. Diperlukan kerjasama dan dialog yang lebih dalam antara negara-negara yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memperkuat perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Pendekatan yang berbasis pada aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional dapat menjadi landasan yang kuat untuk meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Namun demikian, tantangan untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan di Laut Cina Selatan tetap besar. Persaingan kepentingan nasional, ketegangan geopolitik, dan dinamika internal di masing-masing negara pemilik klaim masih menjadi penghalang yang signifikan dalam mencapai kesepakatan yang komprehensif dan berkelanjutan di wilayah ini. Mengingat kompleksitas dan sensitivitas wilayah Laut Cina Selatan, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memperhatikan pentingnya dialog, diplomasi, dan kerjasama yang konstruktif. Selain itu, perlunya transparansi dan keterbukaan dalam merumuskan kebijakan dan tindakan di wilayah ini juga menjadi kunci untuk membangun kepercayaan di antara negara-negara yang terlibat. Dalam rangka mengatasi sengketa dan meningkatkan stabilitas, upaya-upaya seperti negosiasi bilateral dan multilateral, forum dialog regional, dan perundingan Code of Conduct (COC) antara ASEAN dan Tiongkok menjadi sangat penting. COC diharapkan dapat menjadi kerangka kerja yang mengikat untuk mencegah konflik, mengelola ketegangan, dan mempromosikan kerjasama di Laut Cina Selatan. Selain upaya diplomatik, perlunya pemahaman mendalam tentang aspek ekonomi, lingkungan, dan keamanan regional juga penting. Kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta promosi perdagangan dan investasi yang berkelanjutan, dapat menjadi langkah-langkah positif untuk memperkuat stabilitas dan kesejahteraan di kawasan ini. Di samping itu, peran aktif lembaga internasional seperti PBB dan organisasi regional seperti ASEAN dalam mendorong dialog, mediasi, dan penyelesaian damai sengketa di Laut Cina Selatan juga sangat penting. Dukungan dari komunitas internasional secara luas dapat membantu menciptakan tekanan positif untuk menggerakkan negosiasi dan mempercepat pencapaian solusi yang berkelanjutan. Penting juga untuk diakui bahwa sengketa di Laut Cina Selatan tidak hanya merupakan masalah regional, tetapi juga memiliki dampak global yang signifikan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dari negara-negara di luar kawasan, terutama kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Eropa, dan lainnya, dalam mendukung upaya-upaya perdamaian dan penyelesaian sengketa sangatlah penting. Dalam jangka panjang, penciptaan lingkungan yang stabil dan damai di Laut Cina Selatan memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat untuk menghormati hukum internasional, mengedepankan dialog dan diplomasi, serta membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Hanya dengan pendekatan ini, wilayah Laut Cina Selatan dapat menjadi sumber perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bagi semua negara di kawasan dan dunia secara keseluruhan. Terima kasih banyak telah menonton video kami hari ini. Jangan lupa untuk memberikan feedback di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan selalu jadi versi terbaik dari diri kalian. Terima kasih atas dukungan kalian, dan sampai jumpa lagi di channel Wijaya Yasa.